Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius, yaitu materi matematika semester 1 kelas 8 ya, atau kelas 2 SMP. Pada video kali ini kita akan membahas tentang posisi-posisi titik. Yang pertama adalah posisi titik pada bidang koordinat, posisi titik terhadap titik acuan, serta posisi garis terhadap garis sumbu. Tentunya untuk koordinat kartesius ini berguna sekali untuk memahami kita dalam membaca koordinat ya. Jadi ini sebagai dasar untuk Google Maps. Untuk mengawali video kali ini kita akan bahas langsung pada posisi titik pada bidang koordinat dulu. Posisi titik pada bidang koordinat ini diambil dari Google juga, dari Google Maps. Yang pertama adalah membaca posisi tepat menggunakan bidang koordinat. Tentunya ini cara yang sederhana ya, nanti cara yang sederhana bagaimana. Yang kedua, membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Yang ketiga, jarak tempat terhadap garis sumbu. Oke, kita lanjut. Membaca tempat menggunakan bidang koordinat. Menggunakan tempat koordinat. Yang pertama ini pasar, sekolah, hotel, bank, kantor. Di sini yang kita baca dulu adalah yang bawah. Jadi yang bawah ini antara ke kiri atau ke kanan. Nah, ini kebetulan ke kanan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi di kanan yang bawah dulu. Jadi untuk letak koordinat atau titik. Jadi titik itu diawali dari X dulu serta dari Y. Jadi yang ke kanan dulu baru ke atas. Contohnya ini C5. Jadi kita menghitungnya dari titik 0 A, B, C ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk hotel seperti itu ya, cukup mudah sekali bisa dipahami. Kita lanjut di materi berikutnya. Di materi kedua, membaca dan menuliskan letak titik benda pada sistem koordinat kartesius. Cara membaca letak titik ya, ini koordinat titik asal adalah 0,0 itu di perempatan ini ya, di perempatan ini. Ke kanan itu adalah X, ke kiri juga X, tapi yang ke kanan ada X positif, yang ke kiri adalah X negatif. Ini X positif, yang ini X negatif. Kalau yang ke atas ini adalah Y positif, yang ke bawah adalah Y negatif. Nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah satuan pada arah mendatar atau ke kanan atau ke kiri. Kalau Y itu adalah ke atas atau ke bawah. Misal menentukan koordinat titik A pada gambar 2.3. Nah, jadi letak titik A ini adalah ke kanan 5. Jadi X nya 5. Ini pilih 5. Nah itu yang ke atas adalah 2. Jangan lupa, jangan kebalik ya, nanti ditulis 25 itu beda. Jadi 5 dulu baru 2. Kita lanjut, kita masuk di contoh soal. Contoh soal gambar titik K 2.1, L 8.1, M 8,7 dan N 2,7. Dari titik ini kita menggambar pakai buku streaming ya, buku kotak-kotak. Salah satu contohnya 2 titik.
kita masuk di posisi titik terhadap titik acuan materi yang B, posisi titik terhadap titik asal 0,0, posisi titik terhadap titik acuan AB. Jadi 0,0 itu ditentukan dulu, titiknya 0 itu di sini ya, di perempatan ini. Bagaimana contohnya? Kita masuk di pembahasan berikutnya. Ini posisi titik terhadap titik asal 0,0, titik A, jadi titik A ini 25, 2 satuan ke kiri, jadi ke kiri dulu. Nah, yang bawah ini ke kiri, terus dari 5 ke atas, jadi negatif 2,5. Sumbu yang horizontal ini ada sumbu X, ke kanan itu positif, ke kiri adalah negatif seperti pembahasan di awal tadi. Kita lanjutkan kalau yang titik E 2 dan 1, 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Nah ini 2 ke kiri dulu, 1, 2 ke bawah 1, berarti negatif 2,1. Mudah sekali. Kita lanjutkan. Sekarang masuk di posisi titik terhadap titik acuan AB. Jadi AB ini ditentukan titik acuannya titik berapa. Seandainya gini, misalkan titik C 1,2, maka kalau titik A 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas, maka koordinatnya adalah negatif 3,3. Ya, ini bedanya apa dengan yang tadi? Nah, kita lanjut. L, M ini tegak lurus, K dan N juga tegak lurus, jadi tegak terus lurus. Ini yang tadi. Kita masuk di posisi garis tegak lurus. Kalau tegak lurus ini garisnya contohnya seperti garis K dan garis L. Jadi posisi garis tegak lurus itu yang satu tegak, yang satu lurus mendatar atau horizontal. Ini pasti berpotongan jika ada perpanjangan garis seperti ini. Nah, cukup mudah sekali ya. Nah, dua garis ini contohnya ini 2.8 tadi. Posisi garis berpotongnya yang penting tidak sejajar, tidak sejajar. Ini pasti berpotongan, jadi nanti pasti berpotongan. Contohnya ini, jadi ada garis itu yang berpotongan. Jadi garis berpotongan itu adalah garis yang tidak sejajar. Jadi catatannya tidak sejajar. Jadi yang berpotongan itu pasti tidak sejajar. Jadi yang berpotongan ini pasti tidak sejajar. Karena kalau sejajar tidak mungkin berpotongan. Oke, untuk materi koordinat kartesius kita cukupkan. Kita masuk di materi berikutnya di pertemuan atau di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen supaya video ini juga bisa bermanfaat. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.